perkenalkan, nama saya Agnes Afinia Berbarus. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana rata-rata pendapatan per kapita dapat mempengaruhi indeks pembangunan manusia dan juga indeks pembangunan gender, serta bagaimana dampak dari ketimpangan antar wilayah tersebut, serta solusi-solusi apa yang tepat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan yang terjadi sehingga pembangunan ini dapat lebih adil dan juga inklusif. Jadi jangan kemana-mana, kita akan membahas lebih lanjut mengenai pembahasan yang sangat menarik ini. Setelah menyaksikan ataupun melihat tabel yang sudah saya cantumkan tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa DKI Jakarta merupakan kota dengan pendapatan per kapita paling tinggi, indeks pembangunan manusia paling tinggi, indeks pembangunan gender paling tinggi. Kemudian kita bisa melihat sebaliknya, di Papua pendapatan per kapitanya itu paling rendah, kemudian diikuti juga dengan indeks pembangunan manusia dan juga indeks pembangunan gendernya. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa adanya korelasi yang positif antara pendapatan per kapita, kemudian indeks pembangunan manusia, dan juga indeks pembangunan gender. Meskipun indeks pembangunan gender ini bisa ataupun ada kemungkinan dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, bisa jadi kebudayaan ataupun peraturan-peraturan yang ada di daerah tersebut. Dan juga selanjutnya kita juga bisa melihat adanya ketimpangan yang terlihat antara wilayah-wilayah yang ada dalam tabel tersebut. Contohnya tadi ada Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian ada Papua, dan juga DKI Jakarta. Pertanyaan di benak kita, mengapa pendapatan per kapita itu berpengaruh terhadap indeks pembangunan manusia dan juga indeks pembangunan gender? Nah, yang pertama itu dari segi kesehatan. Kita bisa melihat bahwa orang-orang yang memiliki pendapatan yang tinggi itu, mereka pasti akan memperhatikan kesehatan mereka akan rutin melakukan cek kesehatan, mereka mencukupi dan juga memperhatikan gizi mereka, kemudian mereka memprotek diri mereka dan juga menyadari lebih dini dengan cara rajin mengecek kesehatan terhadap penyakit-penyakit yang mungkin mereka derita. Sedangkan sebaliknya, orang-orang dengan pendapatan rendah tadi, mereka tidak akan punya cukup dana untuk mengecek kesehatan karena mereka akan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, sehingga ada kemungkinan mereka akan kekurangan nutrisi, kemudian rentan terhadap penyakit, sehingga angka kematian ini akan lebih tinggi dialami oleh orang-orang ataupun masyarakat di kota dengan pendapatan per kapita lebih rendah, sehingga indeks pembangunan manusia tadi juga akan menurun di kota tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi indeks pembangunan gender rendah di Papua dan juga NTT. Kita akan membahas mengenai penyebab dan juga dampaknya. Yang pertama itu penyebab. Masih banyaknya budaya patriarki dan juga diskriminasi gender yang ada di sana. Kemudian minimnya peluang pelatihan dan juga akses ke bidang ekonomi yang diterima oleh perempuan-perempuan yang ada di sana. Dampaknya apa sih? Dampaknya itu yang pertama, SDM terbuang. Kenapa bisa kita sebut bahwa SDM terbuang? Karena potensi-potensi yang dimiliki oleh perempuan di sana itu tidak termanfaatkan, sehingga ekonomi daerah tersebut menjadi stagnan. Selanjutnya kebijakan maskulin. Kebutuhan anak dan juga kebutuhan perempuan akan terabaikan. Selanjutnya kemiskinan struktural ataupun berulang. Siklus kemiskinan ini akan terus-menerus berulang-ulang dan juga sulit dipatahkan apabila perempuan tidak diberdayakan. Jadi pada kesimpulannya, pembangunan berkelanjutan tidak akan tercapai apabila kesetaraan gender ini masih diabaikan. Pembahasan kita yang panjang tadi mengenai kendala-kendala, dampak-dampak, dan juga akibat dari kesenjangan-kesenjangan yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan membahas usulan kebijakan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan dan juga gender. Yang pertama itu ada yang namanya dana afirmasi khusus untuk pendidikan dan gender. Pemerintah pusat sebaiknya memberikan dana khusus untuk provinsi tertinggal seperti Papua tadi untuk membangun sekolah yang lebih memadai, sehingga siswa-siswa di sana bisa belajar dengan baik, belajar dengan maksimal, sehingga pendidikan yang mereka terima itu bisa mereka resap atau bisa mereka
dipelajari dengan baik, kemudian memberikan beasiswa. Seperti yang kita tahu tadi bahwa di daerah tertinggal itu pendapatan per kapita masyarakatnya itu sangat rendah, sehingga kemungkinan besar ataupun sudah pasti bahwa mereka tidak akan punya dana yang cukup untuk melanjutkan pendidikan, baik ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian pemerintah bisa melakukan pelatihan-pelatihan untuk perempuan. Kemudian yang selanjutnya ada fokus pada program yang mendorong perempuan sekolah lebih tinggi dan ikut pelatihan bekerja. Pelatihan-pelatihan yang cocok seperti ini bisa juga mengajarkan bahwa perempuan itu lebih baik meningkatkan skill dan juga bekerja terlebih dahulu dibandingkan mereka harus menikah di usia muda. Kemudian yang selanjutnya, program kesehatan terpadu untuk perempuan. Nah, pemerintah bisa membangun puskesmas yang ramah untuk ibu dan juga anak di desa-desa terpencil. Bisa juga dengan memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman yang mendalam kepada ibu dan juga anak-anak yang ada di desa tersebut tentang bagaimana menjaga kesehatan yang baik dan benar, bagaimana ibu hamil seharusnya merawat diri mereka, sehingga indeks pembangunan manusia di daerah tersebut tidak semakin turun secara terus-menerus. Kemudian melakukan edukasi juga kepada perempuan-perempuan muda terkait kesehatan reproduksi dan juga kesehatan gizi, sehingga ketika mereka menjadi ibu nanti, mereka sudah sangat siap dengan segala hal-hal yang mereka butuhkan. Kemudian yang ketiga, ada pelatihan dan juga UMKM inklusif gender. Nah, pemerintah lokal bisa menyediakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, mengolah hasil tani, ataupun digital marketing untuk perempuan. Ini merupakan salah satu solusi yang cukup menarik. Kemudian yang selanjutnya ada bisa dengan membantu akses permodalan agar perempuan-perempuan yang ada di daerah tadi bisa memulai usaha-usaha, dimulai dari usaha yang mikro terlebih dahulu. Kemudian yang keempat, adanya kuota kepemimpinan untuk perempuan di desa dan daerah. Pemerintah bisa membuat regulasi agar minimal 30% perangkat desa itu adalah perempuan. Jadi tidak hanya berpatok kepada hanya boleh laki-laki saja yang menjadi pemimpin, tetapi perempuan juga bisa diberikan kesempatan untuk memimpin, karena bisa jadi perempuan-perempuan ini juga memiliki potensi, memiliki jiwa kepemimpinan, memiliki ide-ide yang mungkin bisa mereka tuangkan, sehingga akan memajukan daerah-daerah mereka itu sendiri. Kemudian dengan melibatkan perempuan dalam musyawarah desa dan juga perencanaan pembangunan, karena seperti yang sudah saya sebutkan tadi, banyak juga perempuan-perempuan ini yang memiliki potensi, perempuan-perempuan banyak juga yang cerdas. Kemudian yang kelima, ada yang namanya pembangunan infrastruktur inklusif. Nah, pemerintah itu harusnya lebih memperhatikan daerah-daerah tertinggal tadi dengan membangun jalan dan juga jembatan ke desa-desa tertinggal, sehingga akses ke sekolah dan juga puskesmas lebih mudah. Tentunya ini akan memudahkan masyarakat untuk pergi ke sekolah, tidak perlu lagi mereka berjalan berjam-jam hanya untuk mencapai sekolah mereka, tidak lagi mereka harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan fasilitas kesehatan, sehingga masyarakat akan lebih ingin mendatangi fasilitas kesehatan dibandingkan dengan fasilitas jalannya saja pun, ataupun jalan dan juga jembatannya itu rusak-rusak, sehingga minat masyarakat untuk mengecek kesehatannya, untuk memperhatikan kesehatannya itu sudah pasti tidak ada. Yang selanjutnya, akses air bersih dan juga listrik harus diprioritaskan di daerah miskin, karena ini juga sangat mempengaruhi kualitas hidup perempuan dan juga anak di daerah tersebut. Jadi artinya kesenjangan pembangunan dan gender ini bisa dilakukan jika kebijakan dibuat dengan mempertimbangkan kebutuhan kelompok paling rentan, yaitu perempuan dan masyarakat miskin di daerah tertinggal. Ini jelas ya teman-teman bahwa kesenjangan pembangunan dan juga gender ini merupakan suatu masalah yang nyata, tetapi dengan kebijakan yang tepat, saya yakin bahwa Indonesia bisa membangun masa depan yang lebih adil dan juga sejahtera. Terima kasih sudah menonton.